Ada hadis yang mengatakan perumpamaan teman yang baik dan yang jahat seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Orang yang membawa minyak wangi bisa jadi dia memberi kalian atau kalian memberi darinya, atau paling tidak kalian mendapatkan harum semerbak darinya. Adapun tukang pandai besi bisa jadi kalian mendapatkan karyanya atau kalian mendapatkan bau busuk darinya. Teman sejati adalah yang membawa kita. Teman sejati adalah yang membawa kita ke dalam surga Allah. Amin. Terima kasih Anissa, luar biasa nih ya tepuk tangannya. Timuri Anissa ya. Oke, Anissa setuju nggak kalau teman yang baik itu adalah teman yang ada saat kita senang dan saat kita sedih? Setuju ya? Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan ada waktu bahagia aja ya. Awas, awas. Baik, ada yang ingin bertanya untuk adik kita Anissa? Mungkin yang nggak punya teman boleh nanya. Mau berteman? Saya sih ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Yasmin. Temanya ini ya, sederhana tapi bawahnya sudah seperti pengalaman gitu punya teman ya. Sudah kesepian, sudah tahu teman palsu dan lain-lain. Yang ingin kakak tanyakan, bagaimana cara, tadi siapa namanya? Anissa mengenali teman-teman palsu. Seperti apa ciri-cirinya? Yang menurut Anissa saja, yang Anissa tahu. Terima kasih. Menurut Anissa ya, ciri-ciri teman palsu itu yang biasanya tuh datang kalau ada butuhnya aja. Jadi dulu tuh Anissa pernah ada soal kayak matematika gitu, dan yang lainnya tuh di saat itu teman-teman Anissa lagi nggak mau temenan sama Anissa, dan pas lagi soal matematika itu soalnya itu susah banget, dan yang udah selesai itu cuma Anissa. Pas Anissa udah selesai, mereka tahu dong kalau Anissa udah selesai. Tapi sebelumnya kan mereka nggak temenan sama Anissa. Tiba-tiba mereka datang ke Anissa dan mereka minta maaf. Ya udah Anissa maafin. Tapi setelah Anissa maafin, mereka malah minta jawaban matematikanya itu. Waduh, kacau Pak Anissa. Sekian dari Anissa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa. Ini yang duduk-duduk kayaknya teman palsu ya. Udah mulai di-mention ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita dengar latihan bicara tentang intelligence is not enough. Kita persilakan kepada Nabila. Silakan Nabila. Semangat Nabila, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari SD Ideal. Saya dari SD Islam Malasarta Pada Aceh. Hari ini saya akan membahas tentang intelligence istatistik. Atau kecerdasan saja tidak. Nah, tidak sempat apa dulu nih. Kehidupan dalam hidup bukan ilmu pengetahuan, tetapi untuk bertahan di sosial kita harus mempunyai akhlak. Sebagaimana kakak Arab mengatakan bahwa
ketiga tuh faukol ilmi, yang artinya ada tinggi daripada ilmu. Jadi intinya jika kita ingin menuntut ilmu, maka tentang ilmu yang bisa membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertemu. Sekian dari Mamira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tema itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua di Namira. Artinya gimana tadi? Intelligence is not enough ya. Berarti pintar itu kecerdasan ini tidak cukup ya. Berarti harus ada apa nih Namira? Di atas itu harus ada apa tadi? Akhlak ya. Nah, akhlak itu nomor satu ya. Jadi akhlak dulu, baru berilmu gitu ya. Karena banyak juga Namira kita lihat orang-orang yang cerdas tapi asalnya kurang ya. Songong ya, oh songong ya, bahasanya songong. Namira bisa mengenali orang-orang songong nggak? Bisa. Wah, kalau bisa kita tanya dia mana nih. Oke ya, baik. Jadi teman-teman ada yang ingin bertanya nggak tentang intelligence is not enough? Ya, akhlak itu adab di atas ilmu, ya. Akhlak di atas ilmu. Attitude itu nomor satu. Ada yang ingin bertanya nggak? Diskusi baru Namira nih. Ada? Yang mau bercerita mungkin mau memberikan pengalamannya bahwa memang benar adab itu nomor satu. Kayak sini. Halo Namira, halo. Gimana rasanya ngomong di depan banyak orang? Gugup ya. Namira sering ngomong, pertanyaannya adalah seberapa sering Namira ngomong di depan publik seperti itu? Kayaknya ini yang pertama. Suaranya bagus, tinggal apa ya, lebih banyak senyum aja. Ya, Namira bertingkat-tingkat di atas apa? Abang udah ngomong di depan itu waktu SMA, ini masih SD ya? Wah, luar biasa, tepuk tangan sama Namira. Saya SD gimana dulu yang ngomong di depan orang? Baik, Namira ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Terima kasih Namira. Ya, latihan lagi ya minggu depan ya. Oke. Nah, yang terakhir. Wah, ini harus respect nih ya. Karena akan bercerita tentang respect. Langsung saja kita panggil Bang Yosa. Oke. Rame kali ya. Jadi gugup saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kenapa bahagia? Karena dengan hati yang bahagia kita bisa menerima inputan dengan lebih mudah. Masuk? Masuk. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yosa Rizal, biasa dipanggil Yosa. Kesibukan saat ini salah satu karyawan swasta di salah satu perusahaan makanan minuman. Nah, tema saya hari ini adalah tentang respect. Kalau tadi Namira udah ngasih tahu tentang kecerdasan itu, apa tadi? Kecerdasan itu tidak cukup gitu ya, nggak cukup gitu. Ada hal yang satunya lagi yang lebih penting namanya akhlak atau adab atau manner gitu ya. Nah hari ini aku mau cerita salah satu part dari manner itu, yaitu respect, ya kan? Respect itu apa sih bang gitu ya, abang?
Respect itu adalah sikap kita untuk menghargai atau menghormati segala sesuatu. Bisa jadi orang lain, bisa jadi benda, bisa jadi diri kita sendiri. Nah, respect ini salah satu hal yang kita butuhin di sosial. Kenapa? Kalau kita pintar, kayak kata Namira tadi, kalau kita cuma sekedar pintar aja tapi kita tidak respect dengan orang lain, nol. Percuma kepintaran kita sekolah S1, S2, S3 kita itu percuma kalau kita nggak respect sama orang lain, gitu ya. Tapi yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah bagaimana respect dengan dirinya sendiri. Kita selalu berusaha untuk, aku harus menghormati orang lain. Bapak silakan duduk Pak, Bapak aja yang duduk, nggak apa-apa, aku mau berdiri aja nggak apa-apa. Tapi kita tidak pernah respect sama diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Kita udah sampai mana nih? Kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Aku selalu membandingkan diriku sama Kak Faiza misalnya. Kak Faiza keren banget ya, kok bisa ya gitu ya. Tapi aku selalu tidak pernah memuji diriku sendiri. Padahal teman-teman, itu adalah salah besar. Kenapa? Poin yang pertama, aku dan Kak Faiza atau kita dengan orang lain memiliki starting point yang berbeda. Ada yang udah memulai mandiri dari SMA, ada yang udah mulai mandiri dari kuliah misalnya. Kita nggak pernah bisa bilang bahwa pencapaian orang lain membuat kita mengintimidasi pencapaian kita sendiri, gitu. Ketika kita ngelihat, wah dia keren banget ya, kok aku gini-gini aja ya. Enggak boleh. Kalian harus bandingkan diri kalian dengan diri kalian sebelumnya. Bukan dengan orang lain yang kalian lihat, kalian ngerasa setara dengan dia gitu ya. Kalian merasa bahwa aku cocoknya di head to heading sama dia. Nggak bisa juga. Bahkan anak kembar aja yang lahirnya itu hanya beda detik, itu mereka punya proses hidup yang berbeda gitu. Apalagi kita yang jauh, misalnya aku sama kakak siapa gitu ya, jauh gitu ya, nggak usah di-mention. Misalnya sama siapa gitu yang punya jarak usia yang berbeda, yang punya pengalaman hidup yang berbeda, nggak bisa kita head to headin gitu. Nah, penting sekali untuk kita menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena dalam hidup kita memang tadi ya punya namanya teman, kata Nisa. Siapa? Anissa gitu ya, punya teman gitu. Tapi teman yang paling dekat sama diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kita mau cerita apapun sama diri kita sendiri bisa gitu ya. Makanya aku mau encourage teman-teman untuk respect terhadap diri kalian sendiri. Untuk bisa memberikan penghargaan untuk diri kalian sendiri. Sesimpel kalian bisa bangun lebih pagi hari ini, bilang makasih ya udah bangun cepet gitu. Makasih ya udah ngelakuin hal simple ini gitu. Karena afirmasi positif itu akan membawa kalian lebih positif lagi ke depan. Nah, kadang di sosial kita juga perlu merespek diri kita sendiri, bukan hanya di diri kita sendiri. Ada banyak case, waktunya masih apa ya? Masih ya? Oke. Ada banyak case yang kita harus tahu, salah satunya contoh-contoh ini. Kita belajar respect terhadap diri kita sendiri di lingkungan sosial dengan yang pertama, contohnya, jangan datang kalau nggak diundang. Oke, itu contoh simpel untuk kita respect sama diri kita sendiri. Bukan malah ada undangan, kita nggak diundang, tiba-tiba kita datang, gitu. Nggak bisa ya. Itu bentuk, orang akan melihat kalian sebagai, apa orang nih gitu, nggak diundang kok datang. Nah, itu dengan tidak datang ke sana. Satu menit lagi. Dengan tidak datang ke sana, kalian sudah respect sama diri kalian sendiri. Yang kedua, lupa, bentar ya. Agak gugup saya ya. Yang kedua, kalau nggak dikabarin atau nggak dikasih tahu, nggak usah tanya. Ya, misalnya ada teman-teman kalian bikin kelompok apa gitu, terus kalian nggak dikabarin, kan nggak usah tanya, karena memang mereka nggak mau ngajak kalian, gitu ya. Jadi jangan, kok aku nggak diajak sih, kok aku nggak ditanya sih, bukan, memang dia nggak mau ngajak kalian. Jadi nggak usah kalian tanya-tanya kenapa-kenapanya ya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau diajak di saat-saat terakhir, contoh Shakira nih atau siapa gitu udah duduk di tempat, baru dia ngajak, Yos, aku di Sorai nih, sini dong. Udah mau usah datang aja, karena dia udah ngajaknya kita ketika dia udah di tempat, dengan artian 90% udah mau usah ikut aja gitu ya. Itu salah satu contoh, salah 3 contoh bagaimana kita menghargai diri kita di lingkungan sosial kita gitu ya. Apa lagi ya? Udahlah itu aja. Dari aku itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman palsu nggak bang? Bisa jadi teman palsu juga. Banyak ya. Betul. Ada yang ingin ditanyakan? Ini nih. Ingat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yosa untuk materinya. Respect Bang ya. Respect.
Perkenalkan nama saya Sulapata, yang ingin saya tanyakan nih Bang Yusa ya. Kadang-kadang kita tahu kalau harus respect diri sendiri, cuma kadang-kadang kita lupa untuk ngelakuin itu. Pertanyaannya adalah gimana caranya bisa konsisten untuk ngelakuin itu. Kayak kamu hebat hari ini kayak gitu. Kadang-kadang kan kita lupa ya, dan kadang-kadang kita nggak mau. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang aku mention sebelumnya, teman terdekat kita adalah diri kita sendiri, ya kan? Jadi kita tidak bisa berharap orang lain akan terus-terusan mengingatkan kita. Bang Suhil, respect bang sama diri sendiri nggak mungkin, ya kan? Mungkin sekali dua kali bisa aku bilang begitu. Tapi setelahnya itu tetap kita yang kontrol, tetap kita yang ingat, tetap kita yang harus belajar untuk respect terhadap diri sendiri. Biasanya itu kita set dulu goalsnya. Aku tuh benar-benar mau apresiasi diriku sendiri nih. Harus bangun pagi setiap hari. Minimal bangun paginya itu harus rutin dulu 2 minggu atau sebulan supaya habit bagus itu terulang dan kita selalu ingat untuk respect diri kita, gitu bang. Jadi jawabannya adalah ya tetap kita sendiri yang ngingetin, gitu. Atau pasang alarm lah pagi-pagi gitu misalnya. Respect ya ke diri sendiri, kayak gitu ya. Iya, gitu. Semoga menjawab ya Bang. Kalau nggak jawab kita lanjut aja nanti di WA ya. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Yang latihan bicara hari ini topiknya tuh daging semua ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua, MC-nya mau ingetin lagi nih bahwa kita ada bagi-bagi voucher belajar kelas bahasa Inggris atau bahasa Korea dari sponsor kita Cakap. Kalau teman-teman mau dapetin vouchernya, join di grup WhatsApp teman berucap. Caranya adalah mengklik link yang akan di-share di Instastory Instagram berucap _ID nanti setelah acara selesai ya. Baik, nah kita udah sampai di sesi kedua nih. Sesi yang bakalan spesial banget ya pokoknya hari ini. Kita cuaca hujan yang luar biasa. Kita sudah menghadirkan speaker yang luar biasa ya. Sebelum kita masuk, kita masuk dulu. Jadi dari mogabe.co.id ya, dilansir bahwa berbagai penelitian menunjukkan ketika perempuan terlibat dalam suatu inisiatif, maka tingkat keberhasilan inisiatif tersebut meningkat pesat. Demikian pula dengan upaya perlindungan lingkungan. Dalam beberapa kasus, perempuan jauh lebih efektif perannya sebagai forest guardian. Kita undang saja langsung, ini dia Kak Farwiza Farhan. Sorry, Kak. Bukan, udah sering kan menaklukkan hutan berjuta-juta hektar itu kan? Kalau hutan tuh pohon semua ya, ini orang semua. Bernyawa semua ya? Agak gimana gitu melihat begitu banyak wajah menatap saya. Wah, luar biasa. Ini tadi hujan-hujan ya, berjuang menuju ke sini untuk menceritakan hal yang begitu inspiratif kayaknya ya. Luar biasa nih Kak. Ekspektasinya besar kali. Wah. Tapi Kak ada satu pertanyaan, ini kan Kakak asli Aceh ya. Jadi Aceh itu bagian mana sih Kak? Lahir di Banda Aceh, Lahir Banda Aceh. Zainal Abidin. Oh, jelas Kak, jelas. Makanya namanya Farwiza. Jadi ZA itu adalah Zainal Abidin. Masuk Kak, masuk. Iya, ini ceritanya apa? Betulan. Far itu dari nama ya. Jadi diambil nama ya sepotong, terus diambil wi, mungkin biar ada sambungannya aja kali ya. Terus Farwiza, anaknya Ya baru tahu, kebetulan baru tahu nih Kak, luar biasa. Jadi Kak, ini founder atau pendiri HK, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Sebelum nanti Kakak isi jauh lebih dalam gitu ya. Satu pertanyaan lagi, kenapa harus hutan? Kan ini perempuan berkecimpung di hutan. Ini mesti berontak ya kamu pikirannya. Boleh nanti Kakak ceritakan juga dalam kelas riwayat Kakak luar biasa ini ya. Dan kita semua sangat siap mendengarkan cerita-cerita positif ya yang sangat inspiratif juga nantinya. Langsung saja untuk Kak Wiza, waktunya nanti sekitar 20 menit kan ya. Nanti juga akan ada kita diskusi karena ini teman-teman
Udah banyak nih pertanyaan yang menggelitik hati, ingin menanyakan kepada Kak langsung. Ya, baik. Kita langsung saja persilakan kepada Kak Liza. Silakan, Kak. Terima kasih ya teman-teman kita sudah banyak bisa ada di sini hari ini. Yang pertama, boleh nggak saya minta tepuk tangan yang luar biasa buat adik-adik yang masih SD. Kenapa? Karena waktu Wiza SD, SD-nya tuh SD 21 di mana coba ada yang tahu? Di Pocut Baren. Dulu SD di situ satu kelas 40 orang. Jadi Wiza tuh selalu duduk di paling belakang. Kenapa? Biar guru nggak lihat. Jadi ada rasa waktu kecil dulu, kalau seandainya guru nggak lihat, maka saya nggak akan dipanggil. Kenapa? Takut, selalu buat kesalahan. Suka nggak ngerjain PR. Isinya itu ada satwa gitu. Terus juga masyarakat juga ada kayak. Jadi kan berapa banyak di sini yang mahasiswa biologi? Di hutan ada apa? Baik, kalau misalkan di hutan itu dia komplit, jadi ada satwa juga, ada tumbuhan juga, dan benar seperti yang Abang bilang tadi, ada kanopinya yang lebat. Cuman itu yang termasuk dari hutan primer. Tapi sekarang kita kan hutan banyak yang udah deforestasi, jadi banyak kanopi yang sudah terbuka seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang hutan itu apa sih? Ya, apakah hutan itu nggak boleh ditebang sama sekali? Nggak juga. Apakah di hutan itu nggak boleh ada orang? Nggak juga. Apakah hutan itu dikhususkan untuk satwa? Nggak juga. Sebenarnya gini, hutan itu adalah penyangga kehidupan. Ya, siapa yang pernah ke hutan? Wey. Siapa dari kita yang minum air? Siapa yang minum air? Ya kan? Mungkin kita nggak pernah ke hutan, mungkin kita nggak pernah ketemu dengan satwa, tapi kita menikmati jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan. Apa hubungannya jasa lingkungan dengan air yang aku minum? Kan aku belinya aqua. Emang aqua ngambil airnya dari mana? Di kemasannya kan ada tulisan sumber mata air. Salah. Memangnya air yang mengalir ke PDAM, yang kemudian mengalir ke rumah kita, itu datangnya dari mana? Dari sungai, kalau dari Banda Aceh kan dari Tadaroy. Air itu bisa bersih, difilter oleh siapa? Oleh hutan. Jadi mungkin kita nggak merasa dekat dengan hutan, tapi kita itu bergantung sama hutan. Mungkin kita nggak pernah ketemu sama gajah, tapi ada yang tahu nggak sih peran pekerjaan gajah di hutan itu apa? Buka jalan. Gajah itu seperti tukang kebun, istilahnya. Pengen gajah kan besar ya. Dalam sehari dia makan puluhan kilo tumbuhan. Dia makan, terus seperti manusia, seperti semua makhluk hidup, semua yang masuk dari mulut akan masuk ke sistem pencernaan, terus keluar lagi. Cuman kan kalau kita keluarnya di toilet, contain. Kalau gajah keluar aja gitu di hutan kan. Tapi dari kotoran gajah itu ada berbagai biji-bijian, ada berbagai bakteri yang kemudian menjadi paket-paket seedlings yang kemudian merestorasi hutan itu sendiri. Di Aceh Timur, di Aceh Tamiang, ada 500 hektar yang direstorasi oleh teman kita, lembaganya Forum Konservasi Loiser. Mereka merestorasi 500 hektar itu, yang mereka lakukan cuma nebang sawitnya. Mereka nanam nggak? Enggak. Siapa yang melanjutkan proses restorasinya? Gajah. Gajah datang, gajah makan, gajah pup. Dari situ tumbuhlah hutan baru. Jadi kadang kita berpikir, apakah hutan sekunder tidak berharga? Karena sudah banyak deforestasi. Sebenarnya hutan sekunder itu juga masih menjadi habitat buat satwa. Ada orangutan, ada kijang, ada landa, satwa-satwa yang nggak terkenal, tapi juga penting. Lebih tepatnya ini
masyarakatnya perlu diedukasi Kak ya. Jadi sehingga masyarakat itu sendiri peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu. Kalau misalkan bisa nggak Kak, apa partisipasi kita ini nggak harus ke loser tapi bisa menyelamatkan loser, itu ada nggak Kak yang bisa dilakuin sama teman-teman di sini gitu tanpa harus ke sana gitu, atau memang harus terjun langsung ke sana untuk ikut nimbrung nih, pengen masuk ke dalam lingkup penyelamat loser gitu. Em, Pertanyaan pertama, untuk menikmati kopi harus tanam kopi nggak? Benar. Nggak kan? Nggak. Kita kan menjadi bagian dari ekosistem besar supply chain, di mana kopi itu ditanam oleh seorang petani, dibeli, kemudian akhirnya sampai ke gelas kita masing-masing. Sama, kalau kita berpikir perlindungan hutan itu seperti apa, haruskah semua orang patroli di dalam hutan? Tentu tidak, karena kita semua itu menikmati jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan. Terus kita tanya, apa sih yang bisa kita berikan? Hutan itu membutuhkan apa? Pertama, hutan membutuhkan pengacara. Kenapa? Karena perlindungan hutan itu terjadi di lapangan, tapi juga terjadi di atas kertas. Kalau ada orang menebang hutan, kita mau bilang itu ilegal atau tidak, yang bisa bilang siapa? Pengacara, jaksa, hakim. Ya kan? Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan kehutanan, yang bisa menangkap siapa? Polisi. Ketika kami mengkampanyekan soal penegakan hukum di lapangan, yang mengisi petisi siapa? Semua orang masyarakat. Yang kemudian punya skill untuk menyampaikan cerita ini ke publik sehingga lebih banyak orang peduli siapa? Storyteller. Hutan membutuhkan fotografer, videografer. Hutan membutuhkan sales people. Hutan membutuhkan orang-orang marketing. Tapi hutan juga membutuhkan orang-orang bisnis. Kenapa? Selama ini kita mendapatkan jasa lingkungan secara gratis. Sehingga kalau kita harus membayar lebih, ada rasa berat. Salah satu jasa lingkungan berbentuk produk yang kita nikmati selama ini adalah madu. Siapa yang menikmati madu? Madu itu kita bayar setelah melalui tangan orang. Tapi kita nggak membayar lebahnya untuk menghasilkan madu itu. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memastikan tetap ada populasi tumbuhan yang dibutuhkan oleh lebah itu untuk dia terus bisa memproduksi. Jadi sadari bahwa interaksi kita dengan hutan itu sebenarnya sangat dekat. Maka peran kita untuk menjaga hutan juga sebetulnya sangat besar. Ada teman saya yang bilang krisis terbesar yang dihadapi manusia saat ini itu bukan perubahan iklim, tapi krisis kepedulian. Untuk Kang Windra, baik kita buat diskusi bisa ya? Boleh ya? Nah untuk teman-teman yang ingin, wah belum habis nih, instruksinya belum habis tapi yang gue kalian udah banyak banget ya kan? Boleh kita mulai dari sana aja ya, udah dikasih ke sana aja dulu. Oke. Kita persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Rizal Rasyidin. Saya ingin bertanya kepada Pak Rizal nih. Nggak berat mungkin kan, cuma penasaran aja kan. Jadi mengenai konflik satwa dan manusia kan. Jadi beberapa tahun belakangan ini konflik antara manusia dan satwa ini sudah semakin sering terjadi. Nah, seperti baru-baru aja nih, yang ada kejadian bertangsi di Ketapang, yang seorang ibu terinjak-injak gajah liar di kebunnya. Nah, supaya kejadian yang tragis ini nggak terulang lagi nih, bagaimana pandangan atau solusi dari Pak Rizal untuk meminimalisir konflik satwa dan manusia ini kan? Karena di satu sisi para penduduk dengan jalur para penduduk yang berada di dekat dengan jalur satwa ini kadang mata pencahariannya di situ kan. Nah, satu sisi lain satwa ini memang habitatnya di situ kan. Jadi
what is the best option we can get from here? Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya, biar nggak lupa. Ya. Menurutku pribadi, konflik satwa dan manusia itu sebenarnya masalah yang amat sangat pelik. Tapi proses penyelesaiannya itu bukan dari lapangan, tapi dari peraturan. Kenapa? Karena di penataan ruang kita ini adalah hal yang sangat tidak seksi ya. Penataan ruang kayak siapa yang ngomongin penataan ruang. Di penataan ruang kita, suatu area itu dizonasikan sebagai hutan lindung, APL, taman nasional berdasarkan 3 hal. Kelerengan, curah hujan, dan jenis tanah. Dalam 3 hal ini membuat area-area dengan kelerengan tinggi, area yang curam, area dengan curah hujan tinggi, dan area dengan jenis tanah yang gampang longsor, otomatis menjadi kawasan lindung. Ketika peta sebaran satwa tidak dihitung sebagai bagian dari perencanaan tata ruang, maka rencana itu punya kemungkinan untuk salah. Gajah itu nggak pernah tanya, apakah saya masih di PD Jaya atau saya udah di Aceh Utara. Gajah nggak pernah bertanya. Kalau kita jalan kan biasanya ngelihat, kalau saya waktu kecil itu ketika di perjalanan sama orang tua saya tuh selalu ngelihat di ini toko, alamat toko. Jadi saya tahu saya udah sampai mana, lihat di peta, itu suatu hal yang exciting buat saya. Tapi kan gajah nggak pernah melakukan itu ya. Gajah lewat-lewat aja, entah dia masih di Aceh Tenggara atau udah pindah ke Gayo Lues, nggak ada urusan. Kura-kura penyu juga nggak ada urusan, dia masih di perairan Aceh atau udah masuk ke Malaysia. Kita nggak mungkin mengedukasi gajah untuk bilang, hai gajah, kamu sudah tidak di kawasan lindung, maka kamu tidak boleh lewat sini. Nggak mungkin. Karena gajah itu juga sangat pintarnya tidak dengan bahasa manusia. Ketika kita buat pagar, apa yang dilakukan sama gajah? Dijatuhin pohon, dilewatin pagarnya. Ketika kita buat parit, apa yang dilakukan gajah? Dia injak-injak tanahnya, lama-lama jadi jembatan. Lewat juga dia. Karena memang di situ habitatnya. Terus kalau kita tanya, masyarakat yang memang tinggal di habitat satwa, di koridor gajah, memang di situ usahanya, memang di situ hidupnya. Benarkah? Benar, tapi sejak kapan? Apakah ada pilihan lain untuk mereka? Kenapa begitu banyak lahan yang subur, lahan yang terletak di dataran rendah, yang disukai oleh gajah, disukai oleh satwa, diberikan ke konsesi? Akhirnya masyarakat yang tinggal di situ kemana? Tergusur semakin jauh ke dalam hutan, semakin dekat dengan habitat gajah. Nah, mungkin gajahnya nggak lewat di situ tiap hari. Jadi kita nggak ngerasa tadinya nggak ada gajah. Terus tiba-tiba aku udah tanam sesuatu, gajahnya datang terus makan semua yang aku tanam. Mungkin kita yang nggak memahami rute migrasinya gajah. Sama, mungkin saya nggak ke Lampu setiap hari, tapi seminggu sekali adalah. Sama mungkin gajah nggak lewat rute itu setiap tahun, 5 tahun sekali ada. Sekali hari tahun ini dia lewat masih hutan, 5 tahun lagi dia lewat udah kebun pisang. Wah mantap. Gajahnya merasa enak sekali, terima kasih banyak. Petaninya merasa karugolong. Itu sangat tidak adil menurutku. Tapi apa yang kita lakukan ketika konflik terjadi? Kita menyalahkan gajah. Kita bilang gajah menginjak-injak masyarakat. Tapi kita tidak pernah bilang bahwa politisi menginjak-injak hak gajah. Mudah-mudahan cukup ya. Cukup banget. Baik, selanjutnya. Ini hostnya yang bingung ini. Sampai duduk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah. Terima kasih Kak Farwiza udah datang, excited sekali datang ke sini buat liatin Kak Farwiza bahas lingkungan. Jadi pertanyaan saya itu banyak ahli lingkungan
yang beranggapan bahwa overpopulasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah biang kerok kerusakan alam paling besar di dunia ini. Dan juga cukup kita ketahui pertumbuhan ekonomi saat ini ditunjang dari sistem kapitalisme. Mungkin teman-teman sebagian yang pernah belajar kapitalisme tahu. Jadi kalau misalnya kapitalisme ini kan kita tahu sendiri motivasinya adalah profit motivation. Jadi profit orientasi, segalanya itu harus diukur dari untung yang sebesar-besarnya, dan otomatis tekanan terhadap lingkungan, eksploitasi alam ini semakin memperkeruh ekologi. Itu cukup kita ketahui. Jadi apalagi kita melihat sumber daya alam kita ini terbatas ya kan Kak. Kerusakan lingkungan seperti hutan, pertambangan di mana-mana, dan bahkan korbannya adalah satwa-satwa liar di lingkungan kita. Itu adalah salah satu risiko yang terjadi akibat eksploitasi alam. Kita nggak bisa jauh itu. Jadi bagaimana pendapat kakak sendiri, tanggapan kakak tentang hal ini? Kan kita ketahui sumber daya alam yang terbatas ini perlu kita lindungi, perlu kita lestarikan agar sepanjang waktu manusia ini tidak krisis lah, tidak krisis ekonomi. Dan juga kalau kita bilang secara gamblang nih ya Kak, kita lihat negara-negara maju, contohnya Norwegia, Swedia, dan beberapa negara lain, itu negara mereka bisa maju tapi tidak harus mempunyai mindset kerusakan lingkungan. Bahkan mereka sendiri peduli terhadap lingkungannya. Nah, bagaimana, apa sih perbedaan mindset kita, di orang kita, terhadap apa sama orang-orang di sana itu? Bagaimana? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sebenarnya sulit ya. Karena satu, ada banyak lapisan di dalam pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah benar overpopulasi itu adalah masalah terbesar saat ini? Haruskah kita hilangkan setengah populasi bumi seperti yang dilakukan oleh Thanos gitu kan? Menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena ada negara-negara yang populasinya kecil, tapi ecological footprint atau dampak ekologis per individu itu sangat besar. Contohnya Australia. Ada yang tahu nggak jumlah penduduk Australia? Tebak deh. Kira-kira berapa? 12 juta kali 2. Kurang lebih 24 juta. 24 juta orang itu kurang lebih penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya. Jabodetabek itu juga 24 juta. Jadi kepadatan penduduk jauh lebih besar di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang Australia hidupnya sustainable? Tidak. Kalau semua orang di bumi hidup dengan gaya hidup orang Australia, kita membutuhkan 9 bumi. Segitu banyaknya mereka menggunakan sumber daya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka semua salah? Enggak juga. Apakah overpopulasi itu satu masalah terbesar? Belum tentu. Konsumsi yang amat sangat tinggi itu juga salah satu masalah yang sangat besar. Zaman dulu kami beli baju setahun 2 kali, ya kan? Idul Fitri, Idul Adha. Kalau beruntung waktu ulang tahun sekali lagi. Tapi zaman sekarang kita bisa beli baju kapan kita suka. Kita pakai 2-3 kali, bosan. Kita posting di Instagram 2 kali, terus udah malu mau pakai lagi. Karena kawan komen, kok baju kok itu aja, kayak nggak ada yang lain. Jadi kita beli lagi. Kemana baju yang lama? Oh, aku sumbangkan kok Kak ke korban bencana. Emangnya korban bencana pakai baju yang kita sumbangkan? Nggak tentu. Oh, aku nggak buang kok Kak, aku kasih ke saudara. Biarpun itu adalah hal yang baik, niat yang baik, betapa lebih baik kalau kita emang pengen bantu saudara, kita kasih aja dia uang cashnya kan.
Nggak usah kita kasih baju bekas kita ya nggak. Belum tentu taste-nya sama, belum tentu ukurannya sama. Tapi keinginan-keinginan untuk hidup konsumtif itu juga saling menjawab dengan kondisi ekonomi pasar yang memberikan supply terus-menerus tanpa henti. Kenapa sawit di Indonesia murah? Minyak goreng 1 liter itu kenapa murah? Ada yang tahu nggak satu orang pekerja sawit itu? Lahannya semakin degradasi. Kebetulan juga saya tuh siswa di salah satu SMK SMDI yang itu berhubungan sekali dengan industri. Selain itu juga saya ikut organisasi Adiwiata. Di situ juga membahas tentang lingkungan. Ya, karena kebutuhan kita akan minyak goreng banyak, sehingga lahan-lahan mikro tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat ataupun hewan-hewan seling. Sehingga pohon-pohon kelapa sawit bisa ditanam dengan banyak dan tidak menggunakan izin yang seharusnya. Ya, dari situ saja kita tahu penggunaan bahan bakunya murah, jadi harga bahan baku, jadi minyaknya mudah didapatkan. Itu aja dari saya. Itu benar banget jawabannya. Kenapa sawit bisa murah? Karena kita membayar dengan cara lain. Gimana cara kita membayar dengan cara lain? Siapa yang bayar pajak? Mudah-mudahan semua pada taat pajak ya. Gimana caranya pajak kita bisa membuat minyak sawit murah? Karena kebijakan pemerintah untuk mensubsidi setiap lapisan produksi minyak sawit. 1, izin. Ketika izinnya diberikan, perusahaan bisa langsung pakai izin itu untuk ambil pinjaman ke bank. Bank melihat izin sawit, langsung diterima keluar pinjaman dengan jumlah besar. Untuk land clearing, disubsidi oleh pemerintah, ini uangnya untuk land clearing. Bibit, berapa kali pemerintah memberikan bantuan bibit sawit. Pestisida, segala yang dibutuhkan untuk proses produksi. Setelah dia tumbuh, tiba waktunya panen, siapa yang mensubsidi? Pekerja. Gimana cara pekerja mensubsidi sawit? 1 orang pekerja bertanggung jawab, ini pekerja lepasan ya, bertanggung jawab untuk harvesting, apa sih namanya? Panen, ya. Untuk panen 2 ton. 2 ton buah segar per hari. Bisa bayangkan pakai kereta yang didorong itu 3 sorong. Terus pakai apa sih untuk dodos itu? Gimana bisa panen 2 ton sehari sendiri? Sanggup nggak? Kemungkinan besar nggak sanggup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pekerjakan istrinya. Kalau masih nggak sanggup juga, siapa lagi yang bantu? Dia pekerjakan anaknya. Kira-kira istri dan anaknya akan punya penghasilan nggak? Enggak, yang dibayar itu 1 orang. 1 orang pekerja tadi. Jadi begitulah cara pekerja mensubsidi perusahaan. Setelah jadi CPO, sering juga pabrik CPO dibangunkan oleh pemerintah kan? Setelah jadi CPO, kemudian masuk ke penyulingan, jadi minyak goreng. Bisa dikit boleh? Oh iya, minyak goreng dilempar ke pasar, harga naik turun sesuai Berpindah ke cas. supply dan demand. Yang belajar ekonomi lebih mengerti. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga minyak goreng bisa harga 14.000? Subsidi lagi. Dari mana pemerintah punya uang untuk subsidi minyak goreng supaya murah? Pajak kita. Jadi gimana itu bisa berubah? Harus ada kesadaran dan keinginan dari kita untuk mendorong perubahan kebijakan. Apakah masyarakat Skandinavia dan Swedia itu otomatis ramah lingkungan? Enggak juga. Yang dimiliki oleh masyarakat Skandinavia, Norwegia, Sweden yang enggak kita miliki itu adalah apa? Orang-orang jujur. Orang-orang yang amanah. Orang-orang yang ketika dia punya kesempatan mencuri, dia tidak mencuri. Ketika dia punya kesempatan korupsi, dia tidak korupsi.
ketika negara punya penghasilan besar dari jualan minyak dan gas, penghasilannya itu dimasukkan ke dalam yang namanya pension fund atau dana pensiun. Kalau milik kita yang dikelola oleh dan PNS dapat uang pensiun, saya tahu itu yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia dan negara-negara Skandinavia lain. Bagaimana pension fund itu bisa bertumbuh? Mereka berinvestasi. Berinvestasinya di mana? Ada di sawit? Ada. Ada di karbon? Ada. Ada di hal-hal yang melindungi lingkungan? Ada. Jadi apakah perlindungan lingkungan itu harus selalu bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi? Enggak. Selama ini kita aja yang merasa lebih baik untuk jual emas dalam bentuk tanah bergelondongan, diekspor, di tempat orang dimurnikan, terus dijual balik ke kita, berbentuk Cartier, berbentuk Tiffany, berbentuk merek-merek yang saya tidak pernah pakai karena saya tidak sanggup beli gitu. Jadi membutuhkan kita semua sih, tapi lebih dari apapun membutuhkan kita sebagai masyarakat untuk bersikokoh, minta terlibat dalam pembuatan kebijakan, minta terlibat untuk mendorong pemerintah yang lebih bersih. Jadi kalau ada di antara lingkaran kalian, teman-teman yang ada duduk di DPR, duduk di DPRA, duduk di DPRK, duduk di pemerintah, ini itu segala, jangan kalian mintain dia sumbangan. Karena begitu kalian datang dengan proposal ke orang-orang ini, dari mana orang ini ngambil uang untuk kasih duit ke proposal kalian? Dari dana yang tidak seharusnya. Dari situlah akhirnya kita semua membayar kan, terus-menerus berada di dalam pemerintahan yang korup. Terus-menerus akan mendapatkan kerusakan lingkungan. Terus-menerus harus membayar dengan kesehatan dan kadang-kadang dengan nyawa. Maaf ya, ceritanya jadi dark sekali. Baik, terima kasih. Ini yang dua pertanyaan lagi, untuk kayak dulu, nanti juga semuanya bayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, nama saya Yasmin. Saat ini saya sebagai owner dari Tesis Rupa. Saya juga suka membaca atau tertarik dengan isu-isu lingkungan. Dari pemaparan kakak sedikit, tadi ada sempat dibahas tentang gak selamanya gitu ya, kita gak pembangunan ekonomi itu gak harus terhenti karena kita fokus dengan lingkungan. Yang ingin saya tanyakan adalah harmonisasi Kak, harmonisasi antara pembangunan yang dilakukan dengan pemerintah dengan kalau saya bilang kakak sebagai aktivis lah gitu atau LSM, karena biasanya dua institusi ini selalu bertolak belakang gitu kan. Kalau kita dalam hidup seperti ini kan lebih bagus bekerja sama, berarti ada win-win solution. Menurut kakak gimana nih terjadinya harmonisasi antara pemerintah dan aktivis lingkungan atau orang-orang yang peduli dengan isu lingkungan, dan di mana peran kami sebagai masyarakat, walaupun kakak tadi sudah menjelaskan sedikit. Nah yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah kakak kan aktivis lingkungan ini kan termasuk yang pekerjaan berbahaya Kak. Pernah nggak Kak diteror dalam bentuk apapun, dan gimana sih cara Kak Wiza meresponnya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita sama pemerintah harmonis kok. Atau setidaknya dalam harapan saya kita harmonis. Sebenarnya gini, LSM itu bukan oposisinya pemerintah. LSM itu lembaga swadaya masyarakat punya tugas untuk memastikan pemerintah itu akuntabel. Jadi, apakah kita tidak boleh berpolitik? Boleh. Apakah kita tidak boleh mendukung kandidat tertentu? Boleh. Cuman ketika kita mendukung seorang kandidat, kemudian kandidat itu membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan, apakah kita tidak boleh protes karena dulu kita dukung? Enggak juga. Kita harus selalu memastikan mereka amanah semampunya kita. Jadi, apakah kakak tidak bekerja sama dengan pemerintah? Bekerja sama kok. Contohnya di
Kabupaten Aceh Tamiang, kita bersama-sama dengan pemerintah Aceh Tamiang melakukan evaluasi perizinan. Saya sama-sama dengan pemerintah nih, yuk kita duduk yuk, ada perkebunan apa aja di sini. Apakah perkebunannya masuk ke dalam kawasan ekosistem atau tidak? Apakah perkebunannya masuk ke hutan lindung atau tidak? Apakah perkebunannya membayar pajak dengan baik atau tidak? Apakah mereka masih bekerja sesuai dengan izinnya? Itu juga bagian dari kerjasama. Tapi apakah dengan begitu kami nggak boleh mengkritisi pemerintah ketika pemerintah mengatakan oke, kami mau hapuskan semua hutan lindung dari kabupaten kami? Ya enggak juga. Gitu. Jadi istilahnya kalau kita sama kawan, kita jujur kan. Misalnya kawan kita habis makan tuh ada cabai di giginya, masa kita nggak bilang? Ya kan? Masa kita nggak bilang? Masa kita biarkan dia malu gitu, dilihat sama orang-orang? Hal yang sama juga kita lakukan dengan pemerintah. Sesungguhnya ini ada karena kita berkawan, karena kita menginginkan hal yang terbaik untuk daerah ini, untuk negeri ini, negeri Aceh ini. Kalau soal sebagai kesimpulan, sejujur-jujurnya teror itu ada, tapi saya juga harus mengakui bahwa saya punya privilege yang membuat saya sedikit imun terhadap teror. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba marah gitu soal saya nggak pakai jilbab, saya sih nggak masalah main pergi. Kalau orang lain mungkin tertekan. Kalau ada orang yang mengancam gitu, oh kamu akan saya penjarakan, oke, saya nggak apa-apa kok. Kalau kamu emang bisa penjarakan saya, mungkin memang nasib saya harus masuk penjara, ya nggak apa-apa. Betul. Tapi saya juga nggak boleh menafikan bahwa tekanan yang dihadapi oleh banyak teman-teman lain mungkin jauh lebih besar dari yang saya hadapi. Dan kita harus akui tekanan ini tidak merata. Jadi bagaimana caranya kita bisa saling melindungi satu sama lain? Karena siapa yang melindungi kawan kita kalau nggak kita? Siapa yang akan melindungi kita nanti ketika kita menghadapi tekanan kalau nggak kawan kita? Ya, pakai ini aja dulu. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Awiza yang dari kode barusan ya, udah mau maghrib. Dan sebelumnya kita ada penyerahan sedikit oleh-oleh buat Awiza, dia dari sponsor kita yang luar biasa. Baik, nah sebelum itu kita minta closing statement dari Kak Wiza nih Kak, untuk anak-anak muda. Ini masih muda semua ya, walaupun kan. Oke. Closing statementnya gini ya. Kalau kalian merasa hidup ini sulit, kalau kalian merasa gagal, kalau kalian merasa sepertinya masa depan saya suram, dengarlah ada manusia seperti saya yang hampir disepak dari kantor registrar, yang hampir di DO, yang berkali-kali banyak deh kegagalan dalam hidup. Tapi ternyata pada akhirnya bisa diundang berdiri di sini untuk berbagi cerita. Itu hal yang saya nggak bisa ungkapkan betapa saya mensyukuri kesempatan ini. Baik, kita serahkan langsung. Mention dong, Kak Wiza baru dapat award di Times. Judulnya kan itu. Oh udah ya. Judulnya Udah. itu. Yang pertama Makanya orang rame kemari. Oh gitu. dari Grab Aceh. Ya, kita persilakan untuk memberikan cinta mata. Kami persilakan pada member dari Berucap, ya selaku founder Berucap ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, baik selanjutnya dari Wardah. Ya, kita persilakan pada dari warganya langsung nih untuk memberikan cinta mata kepada Kak Wiza.
Sudah? Baik, terima kasih. Dan kemudian kita persilakan pada sponsor kita selanjutnya dari KAF untuk menyerahkan cindera mata pada pemateri kita yang luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Rasanya nggak adil, tadi ada 6 orang yang ngomong, kenapa saya Ya, berikan senyuman termanis Kak. Ya, satu dua sudah selesai ya. Baik, kita lanjutkan dari sponsor selanjutnya, Lokal Latih. Ya, Bang Yosa ya. Nah, tahu ya Bang Yosa dari mana? Dari Lokal Latih. Siap. Baik, kemudian kita undang dari Koristor. Iya, kita foto dan satu lagi kita persilakan untuk sponsor kita Yasin Healthy ya. Baik, terima kasih kepada sponsor kita yang luar biasa ya, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Kak Wiza sudah berhadir. Iya, kita sampai ke semuanya orang untuk Kak Wiza sudah meluangkan waktunya untuk